Selamat datang di Revolusi Industri 4.0. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata revolusi industri? Pasti tidak asing lagi bagi kehidupan kita di masa kini. Revolusi industri yaitu perubahan secara global yang menyeluruh ke semua aspek industri. Nah, sekarang kita ada di revolusi industri 4.0. Tapi, kok kita bisa mengalami perubahan hingga ke tahap 4 ini? Bagaimana sejarahnya? Jadi teman-teman, revolusi industri ini terjadi pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap sebagai mesin produksi industri. Lalu, mengalami perubahan yang mana menjadi 2.0. Hal ini terjadi pada tahun 1870 yang mana mulai beralihnya penggunaan mesin uap ke mesin listrik. Era semakin berganti. Revolusi industri menjadi 3.0. Fungsi manusia mulai beralih ke mesin-mesin produksi yang sudah dicerdaskan secara robotik dan otomasi. Lalu, perubahan revolusi industri masuk ke tahap 4 yaitu 4.0. Yang mana revolusi industri ini mempunyai julukan yaitu Internet of Things. Semua hal terintegrasi dengan internet dan akan membuka peluang terciptanya produk-produk baru, produk yang inovatif dan pasar baru yang mana akan menggantikan semua produk lama. Di era keempat ini, semua aktivitas perusahaan akan beralih ke teknologi yang kini kian hari semakin canggih. Untuk itu, kita harus punya strategi dalam menghadapi perubahan global secara pesat ini untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Apa saja sih strateginya? Jadi teman-teman, ada 3 strategi yang bisa kalian terapkan di kehidupan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut McKinsey Global Institute, diperkirakan bahwa sebesar 15% dari seluruh pekerjaan di dunia akan digantikan oleh sistem otomasi dan robot. Dengan kata lain, ada 400 juta orang akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi, di sisi lain ada peningkatan permintaan pekerjaan sebanyak 21 hingga 33%, yang berarti sebanyak 555 hingga 890 juta pekerjaan baru yang bisa dimanfaatkan. Tetapi, permasalahannya adalah jumlah orang yang menguasai bidang tersebut sangat sedikit. Jadi teman-teman, mari kita tingkatkan kualitas kita sendiri agar kita mampu menghadapi revolusi 4.0. Lalu, strategi yang kedua adalah memperkuat jaringan bisnis. Para perusahaan harus mampu menjangkau konsumen terlebih dahulu. Dengan memaksimalkan digital marketing, menyelenggarakan promo, menjalin dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, serta memberi penghargaan kepada konsumen sebagai bentuk strategi marketing. Lalu yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang tepat. Industri 4.0 tidak hanya menyangkut digitalisasi proses dengan bantuan otomasi dan robot. Lebih dari itu, era industri keempat juga erat hubungannya dengan perangkat komputer dan internet. Melalui kecanggihan internet, proses berbagai produksi di berbagai industri kini bisa dipantau dan diketahui dari jarak jauh. Oleh karena itu, kehadiran Internet of Things merupakan salah satu bagian penting di era industri 4.0. Nah, itu adalah beberapa strategi yang bisa kita lakukan di era 4.0. Revolusi industri di tahap 4 ini banyak dampak sisi positifnya, tetapi kita harus berhati-hati dan bijak dalam menghadapinya. Sudah siapkah Anda? Yuk, jadi generasi pemuda yang selalu siap dengan hal-hal yang baru.